Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Inovasi kelas 19C akan mempresentasikan mengenai buku Blue Ocean dari bab 1 sampai dengan bab 4. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya Angger Manani dengan NPM 1901010104, Sutriyono dengan NPM 1901010118, Desi Nurmala Putri dengan NPM 1901010130, Lintang Sukma Ramawati dengan NPM 1901010145, dan Hafiz Reza Muhammad dengan NPM 1901010152. Yang pertama adalah mencapai yang terbaik. Pergeseran Samudra Biru merupakan proses sistematis untuk memindahkan suatu perusahaan dari pasar yang sengit atau dianggap sebagai samudra merah ke samudra biru yang terbuka lebar atau pasar baru tanpa persaingan. Selanjutnya, 3 komponen kunci dari pergeseran Samudra Biru yang berhasil. Pertama, mengadopsi perspektif Samudra Biru sehingga kita memperluas cakrawala dan mengubah pemahaman tentang di mana peluang berada. Kemudian yang kedua yaitu memiliki alat praktis untuk penciptaan pasar dengan panduan yang tepat tentang cara menerapkannya untuk menerjemahkan perspektif Samudra Biru menjadi penawaran baru yang menarik secara komersial yang menciptakan ruang pasar baru. Kemudian yang ketiga yaitu membuat pergeseran Samudra Biru adalah perjalanan transformasional. Bagaimana kita bisa menangkap hati dan pikiran orang-orang dan menyelaraskan mereka dengan strategi baru perusahaan. Perusahaan bagaimanapun juga mengancam dan meminta orang untuk membuat pergeseran Samudra Biru, melakukan hal itu dengan meminta mereka untuk menjauh dari apa yang mereka ketahui ke perbatasan baru. Pada organisasi yang berhasil membuat pergeseran Samudra Biru, orang-orang menjadi lebih kreatif dan lebih bersemangat, dan bahwa eksekusi tidak dipertanyakan, tepatnya apa yang ingin dicapai, tetapi apa yang biasanya sangat sulit dipahami. Apa yang dapat dipahami adalah intinya pergeseran Samudra Biru yang berhasil pada dasarnya adalah proses humanistik. Yang selanjutnya, dasar-dasar pasar membuat strategi. Penghancuran yang kreatif adalah istilah ikon yang diciptakan oleh ekonom Australia bernama Joseph Schumpeter yang mengamati bahwa meskipun persaingan di pasar yang ada adalah baik, semakin berkurang akhirnya ditetapkan sebagai kebutuhan pembeli puas dan keuntungan yang berkompetisi pergi. Non-disruptif penciptaan juga menghasilkan pasar baru dan pertumbuhan. Sekarang, pikirkan lebih dari 3 miliar orang yang hidup di hanya beberapa dolar per hari. Di sini juga penciptaan non-disruptif melangkah untuk memecahkan masalah yang belum terselesaikan. Kurangnya akses ke modal yang mengemudi siklus kemiskinan. Pada tahun 1983, Grameen Bank mulai menawarkan kredit mikro tanpa jaminan. Kemudian, orang untuk menawarkan kredit mikro tanpa jaminan memungkinkan seorang untuk mulai usaha atau terlibat dalam pertanian dan memanjat tangga pendapatan sementara melunasi utang kecil. Langkah strategis ini menciptakan pasar baru keuangan mikro tanpa mengganti pasar lainnya. Sampai saat ini, bank-bank konvensional telah mengabaikan orang miskin yang mereka dianggap tidak cocok sebagai peminjam. Yang selanjutnya mendapatkan gambar penuh. Mempertimbangkan keuntungan potensi tegas termasuk penciptaan non-disruptif dalam kepemikiran strategi yang sedang kita lakukan. Pertama, mengambil startup ketika pengusaha ditetapkan untuk mengganggu pasar yang ada. Yang kedua, mempertimbangkan pemain mapan yang pada akhirnya nanti mempertimbangkan pekerjaan baru ketika penciptaan mengganggu terjadi, pekerjaan baru yang akan diciptakan. Selanjutnya, sebuah holistik model pasar membuat strategi. Penelitian ini mengungkapkan 3 cara dasar dalam pergeseran pasar. Yang pertama, menawarkan solusi terobosan untuk masalah yang ada di industri ini. Yang kedua, mendefinisikan masalah industri yang sudah ada dan memecahkannya. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan memecahkan masalah baru atau merebut peluang baru. Untuk selanjutnya dapat kita saksikan pada gambar yang ada di layar, ada 3 ways of pursuing market creating and strategy, yaitu ada grow, disruptive creation, dan non-disruptive creation.
Selanjutnya, tawarkan solusi terobosan untuk masalah industri yang ada. Efek utama, yaitu oleh karena itu mengembangkan solusi terobosan untuk masalah industri yang ada adalah perpindahan persembahan atau pekerjaan yang ada, seperti yang lama terganggu oleh yang baru. Pasar yang ada dibuat ulang dari inti mereka dan memperluas melampaui batas-batas mereka sebelumnya, mengubah Samudra Merah menjadi biru. Pertumbuhan terjadi dengan pasar ini kembali penciptakan dan perluasan batas sebagai tarikan solusi terobosan dalam permintaan baru, mengubah sekali non-konsumen menjadi pelanggan. Hanya berpikir misalnya dari berapa banyak orang saat foto take dengan fotografi digital daripada mengambil gambar dengan film yang ada di masa lalu. Yang selanjutnya, mengidentifikasi dan memecahkan brand new masalah atau seize merek new kesempatan. Sebagai model pertumbuhan, kami menunjukkan memecahkan masalah baru atau menangkap baru hasil kesempatan dalam penciptaan non-disruptif, karena pasar baru hampir tidak makan pada intinya atau bahkan margin industri yang ada. Jenis pertumbuhan non-disruptif untuk masyarakat juga karena tumbuh keuntungan, pendapatan, dan pekerjaan. Belum lagi masyarakat imajinasi tanpa merusak orang lain. Daerah seperti cyber security, obesitas belajar, seumur hidup, virtual reality, lingkungan, dan pelayanan kesehatan memberikan peluang baru yang cukup untuk penciptaan non-disruptif. Begitu juga bagian bawah piramida yang adalah peluang untuk ditemukan dan masalah-masalah baru yang harus diselesaikan antara miliaran orang miskin di dasar piramida keuangan. 10 diselesaikan di antara miliaran orang miskin di dasar piramida keuangan. Mendefinisikan dan memecahkan sebuah industri masalah yang ada. Di sela pemecahan masalah yang ada dan mengidentifikasi dan memecahkan masalah baru atau menciptakan peluang baru, strategi menciptakan pasar yang mendefinisikan kembali dan memecahkan masalah industri berfokus pada masalah redefinisi yang memungkinkan sebuah organisasi untuk menggantikan asumsi dan batas-batas industri, merekonstruksi cara-cara baru dan kreatif. Di sini baik kreasi, mengganggu, dan non-disruptif dalam bermain penuh. Fokus pada nilai inovasi, bukan inovasi teknologi. Fokus sukses strategi menciptakan pasar harus bukan pada bagaimana untuk meletakkan telur di teknologi per se, tetapi lebih pada bagaimana menentaskan telur untuk sukses komersial. Jadi, meskipun MITS diciptakan komputer pribadi, pertama itu Apple dan IBM, antara lain yang mendominasi pasar massal. MITS diciptakan komputer pribadi pertama itu Apple dan IBM, antara lain yang mendominasi pasar massal. MITS diciptakan komputer pribadi yang pertama itu Apple dan IBM, antara lain yang mendominasi pasar massal baru untuk PC dengan mengadaptasi teknologi untuk menghasilkan lompatan nilai pembeli. Demikian juga meskipun Ampex menemukan teknologi perekaman video pada tahun 1950, perusahaan seperti Sony dan JVC mendominasi industri rumah VCR panjang menguntungkan dengan mengadopsi teknologi dan membuat perekam video cukup mudah untuk digunakan dan terjangkau untuk di masa pembeli. Pada dasarnya mengkonversi inovasi teknologi menjadi apa yang kita sebut nilai inovasi. Anda tidak perlu menjadi pengusaha membuat pasar baru. Sejak Schumpeter, pengusaha telah dilihat sebagai pendorong utama inovasi, dan karena itu penciptaan pasar, pengusaha mengambil resiko dan belajar melalui trial and error, karena mereka berusaha untuk menangkap peluang dengan menerapkan intuisi dan kecerdikan mereka. Tetapi untuk penciptaan pasar menjadi bagian integral dari strategi organisasi yang sedang berlangsung. Itu tidak menjadi acak.
Usaha berisiko tinggi dilakukan melalui trial and error. Perlu proses yang handal yang dapat direproduksi. Tanpa itu, sebanyak organisasi mungkin perlu menciptakan gerakan pasar. Mereka akan terus menghindar dari investasi sesuai. Pada bab 3 ini, yaitu pikiran dari strategi Blue Ocean. Dari pelihat sayang untuk melakukan sesuatu lucu untuk uang. Pada saat itu, amal penggalangan dana mengikuti strategi yang cukup diprediksi. Pola yang kita lihat dimainkan di industri setelah industri. Hampir berbaris, mereka berkonsentrasi pada bersaing secara lebih efektif. Mereka berfokus pada pelanggan terbesar mereka. Dalam hal ini, kaya berpendidikan sebagian besar lebih tua berusia 55-64 tahun donor. Mereka berjuang untuk meraih pangsa lebih besar dari permintaan, sudah menyusut industri dengan berfokus pada pelanggan yang sama dan faktor industri mereka yang sudah lama berkompetisi. Komik bantuan mengambil pendekatan yang berbeda secara fundamental. Untuk mencapai hal ini, komik bantuan mendefinisikan kembali masalah industri amal, dari bagaimana untuk mendapatkan kaya, untuk memberikan rasa bersalah, bagaimana untuk mendapatkan semua orang, untuk melakukan sesuatu yang lucu untuk uang. Yang selanjutnya, energi arus di mana perhatian Anda quotes. Yang pertama ada, jika komik bantuan telah menerima praktik industri yang sudah ada sebagai yang diberikan dan memberikan struktur industri, amal penggalangan dana UK bentuk strategi akan ide untuk Red Nose D pernah telah disusun. Yang kedua ada, jika komik bantuan telah difokuskan pada dibandingkan amal lain dan mencoba untuk meniru dan lebih baik mereka praktik untuk yang terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan dan memahami kebutuhan pelanggan adalah tombol panas. Sebagai besar, organisasi secara teratur memonitor skor kepuasan pelanggan. Tapi jika komik pertolongan telah difokuskan pada yang lebih baik, memuaskan donor yang ada, akan para pelanggan memberi mereka ide untuk meminta untuk orang yang kaya maupun miskin untuk melakukan sesuatu yang lucu untuk uang. Yang selanjutnya nomor 4. Yang keempat yaitu jika komik bantuan telah dikejar baik referensi atau biaya rendah, bagaimana strategi akan berbeda dengan strategi yang diferensiasi. Tidak akan mereka hanya telah mencenderung untuk menambah lonceng dan peluit untuk mendekati industri yang saat ini. Yang selanjutnya yaitu dari Red Hidung ke Blue Ocean di ruang B2B, yaitu sektor B2B berusaha mempertimbangkan manajemen hubungan pelanggan atau CRM, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola interaksi organisasi dengan pelanggan dan prospek penjualan di semua bidang bisnis mereka. Software perangkat lunak CRM adalah mahal dan menyita waktu untuk menginstal, dengan total biaya kepemilikan yang tinggi untuk berdiri terpisah dalam industri dan menutup penjualan. Vendor biasanya dikejar salah satu dari dua strategi. Yang selanjutnya ada reframing berpikir Anda dari Red Blue, yaitu yang pertama struktur bentuk strategi. Ini pandangan dari strategi adalah deterministik dalam ini memperlakukan pilihan strategi organisasi sebagai dibatasi oleh lingkungan dan itu batas imajinasi eksekutif oleh kondisi industri yang saat ini. Sama seperti organisasi tunggal dapat mendorong seluruh industri dengan ide-ide yang kuat. Organisasi tunggal dapat membentuk industri yang ada dan membuat yang baru. Setiap organisasi menang menurut definisi memiliki keunggulan yang kompetitif. Comic Relief and Salesforce.com tentu saja, sehingga memiliki keunggulan kompetitif yang baik. Tidak ada yang berdebat dengan itu. Tapi itu keunggulan kompetitif menjelaskan apa yang organisasi telah dicapai hasil dari strategi tersebut.
Yang selanjutnya ada memperluas bidang Anda visi, yaitu mengadopsi perspektif strategi Samudra Biru adalah seperti melihat ke langit malam di konstelasi satu industri. Anda telah lama difokuskan pada dan kemudian memutar kepala untuk melihat hamparan luas alam semesta yang tidak berada di bidang visi Anda sebelumnya. Ini menggeser pemikiran Anda dari jendela peluang baru. Dengan itu Anda akan dipandu ke arah yang benar untuk struktur industri tantangan istirahat dari logika industri, yaitu melihat ke non-konsumen dan strategi kerajinan yang mencapai kedua diferensiasi dan biaya rendah. Yang selanjutnya masuk ke dalam bab 4, yaitu kemanusiaan, keyakinan, dan kompetitif kreatif. Ini kemanusiaan membangun pemahaman psikologis ke dalam proses strategis sehingga orang-orang bersedia untuk terlibat sepenuhnya di setiap langkah, bahkan ketika mereka ragu-ragu, mungkin tidak percaya satu sama lain atau skeptis terhadap kemampuan mereka untuk hasil. Kemanusiaan membangun kepercayaan diri kita untuk bertindak, alat yang menciptakan pasar, dan panduan yang jelas tentang cara menerapkan membangun kompetensi kreatif kita, kekuatan yang dibawa oleh proses sistematis yang dibangun di atas kerangka kerja kreatif dan alat yang dapat ditindaklanjuti ke dalam strategi penciptaan pasar. Alat dan kerangka kerja memberikan secara spesifik tentang apa yang diperlukan untuk menciptakan kembali pasar ketika kepercayaan diri untuk bertindak dan kompetensi kreatif bertemu, hasil nyata dapat dicapai. Yang pertama, sebuah organisasi yang memiliki kepercayaan diri untuk melakukan pergeseran Samudra Biru tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana menuju ke sana adalah seperti seorang penjudi. Kedua, sebaliknya, sebuah organisasi yang tahu semua yang bisa dan harus lakukan untuk menciptakan Samudra Biru tetapi kurang percaya diri untuk bertindak dan tidak akan pernah benar-benar melakukannya. A. Atomisasi. Prosesnya mengakui bahwa kebesaran dan kebaruan tujuan bisa sangat besar. Ingin kami memetakan masa depan di luar pasar yang ada. Atomisasi ini setelah refleksi Einstein bahwa jika mendekonstruksi tantangan apapun menjadi komponen dasarnya atau atom dan fokus untuk menyelesaikan satu persatu. Bahkan tantangannya terbesar pun bergeser dari yang luar biasa menjadi ada. Larut, setiap langkah bukti mungkin terakumulasi. Rasa takut mulai melebur menjadi rasa percaya diri dan kebanggaan yang tenang saat orang merasa kompetensi kreatif mereka berkembang. B. Penemuan langsung. Jika mempertahankan status quo dan mencoba membengkokkan realitas agar sesuai dengan merupakan perilaku struktur organisasi, apa yang dapat dilakukan seorang pemimpin? Menciptakan kondisi yang memungkinkan orang menemukan sendiri secara langsung kebutuhan akan perubahan, alih-alih diberitahu, adalah jawaban yang muncul dari penelitian. Proses pergeseran Samudra Biru mencapai hal ini dalam dua cara penting. Pertama, orang tidak diberikan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika mempertahankan status quo dan mencoba membengkokkan realitas agar sesuai dengannya merupakan perilaku struktur organisasi, apa yang dapat dilakukan seorang pemimpin? Menciptakan kondisi yang memungkinkan orang menemukan sendiri secara langsung kebutuhan akan perubahan, alih-alih diberitahu, adalah jawaban yang muncul dari penelitian. Proses pergeseran Samudra Biru mencapai hal ini dalam dua cara penting. Pertama, orang tidak diberikan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, proses mengubah apa yang dilihat dan dialami orang mengarahkan kita untuk membuka pikiran dan mengubah pemahaman kita tentang apa yang kita ketahui sebagai kebenaran. Dua, karena itu menyaksikan sendiri. Proses mencapai ini dengan secara kreatif menempatkan dan tim berhadapan langsung dengan pasar, alih-alih berdoa untuk wawasan atau membangun dan dengan asumsi orang akan datang atau meninggalkan riset pasar pihak ketiga. Yang terakhir atau yang C,
proses yang adil. Unsur ketiga kemanusiaan adalah proses yang adil. Proses yang adil berbicara tentang struktur fundamental tentang siapa kita sebagai manusia. Itu memberikan karunia kepercayaan, memungkinkan kita untuk bersantai dan mengalami komitmen dan kerja sama sukarela kita. Mungkin baru itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.